Acacia decurrens adalah jenis pohon yang pertumbuhannya cepat dan merupakan salah satu jenis invasif di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Merapi. Kondisi Taman Nasional Gunung Merapi yang berada di kawasan Gunung Berapi menyebabkan kawasan tersebut sering terdampak erupsi. Hal tersebut dapat menstimulasi dominasi Acacia decurrens pada wilayah tersebut. Tinggi Acacia decurrens mencapai 2 hingga 15 meter. Kulit kayu berwarna coklat sampai abu-abu gelap dan halus sampai retakan dalam secara longitudinal dengan tanda frensa intermodal yang mencolok. Cabang-cabangnya memiliki punggung memanjang dan memiliki ujung daun muda berwarna kuning. Daunnya tersusun berselang-seling dengan warna hijau tua di kedua sisinya. Memiliki stipula kecil atau tidak sama sekali. Dasar tangkai daun membengkak membentuk pulvinus. Acacia decurrens memiliki bunga kecil berwarna kuning atau kuning keemasan, terlihat seperti kapas dan melekat erat pada batangnya. Bunganya memiliki 5 kelopak dan sepal dan banyak benang sari yang mencolok. Pembungaan diikuti oleh polong biji yang matang selama bulan November hingga Januari. Meskipun Acacia decurrens sifatnya invasif, akan tetapi belum dapat dinyatakan sebagai gulma berbahaya jika belum menjadi spesies yang dominan dan mengganggu tanaman pokok pada kawasan tertentu. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada November 2010 memberi dampak bagi lingkungan sekitar Gunung Merapi. Awan panas yang menyapu permukaan lereng gunung merupakan peristiwa abiotik yang mempengaruhi komponen biotik khususnya vegetasi. Secara alamiah, apabila suatu kawasan vegetasi hutan mengalami bencana alam, maka lambat laun kawasan tersebut akan mampu mengadakan suksesi. Proses pertumbuhan kembali vegetasi yang terkena bencana alam dapat berlangsung cepat atau lambat bergantung pada kerusakan yang ditimbulkan. Bencana letusan gunung berapi, selain menimbulkan kerusakan dan kematian vegetasi, juga dapat menciptakan kondisi yang sesuai bagi perkecambahan biji dan tumbuhnya permudaan pohon dan jenis berkayu lainnya. Dalam hal ini, jenis asing dan jenis invasif adalah termasuk jenis yang dapat muncul setelah terjadi gangguan habitat karena erupsi Gunung Merapi. Acacia decurrens berasal dari Australia. Adalah jenis tumbuhan berkayu yang sebenarnya diketahui mulai menjadi perhatian sejak dominasinya di lahan bekas erupsi Gunung Merapi tahun 2006, saat itu di Kali Adem, kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbatasan langsung dengan beberapa desa di sekitarnya. Pasca erupsi Merapi pada tahun 2010 yang lalu, keberadaan jenis ini mulai mendapat perhatian serius karena merubah struktur dan komposisi jenis di kawasan terkena dampak erupsi. Dari yang dahulu jenis penyusunnya beragam, mulai dari rasa mala, puspa, kasuarina, dan pinus, kini menjadi tegakan murni Acacia decurrens. Kami menemukan pohon ini di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengambilan video dokumentasi dilaksanakan pada lokasi yang terkena gangguan vulkanik pasca erupsi Merapi pada tahun 2010, yaitu di sekitar daerah Kali Kuning dan Kali Adem. Gulma lain yang ada di sekitar Acacia decurrens yaitu Ageratina riparia atau tekelan, yang dapat juga bersaing bersama Acacia decurrens untuk menyerap nutrisi dan unsur hara, sehingga pertumbuhan Acacia decurrens akan terganggu. Kemudian, ditemukannya rumah atau kantung ulat yang berasal dari daun pada ranting. Biasanya, asal kantung tersebut berasal dari seresah yang dibawa dan disebabkan oleh adanya ulat kantung Pteroma plagiaulata. Serangga hama ini menyebabkan penyakit kerusakan pada daun sehingga daunnya menjadi berlubang, robek, rontok hingga kering. Pada pohon Acacia decurrens yang kelompok kami temukan, pada bagian bawah hingga tengah daunnya sangat jarang ditemukan atau daunnya rontok dan hanya tersisa pada bagian tajuk yang paling atas. Terdapat beberapa penyebab yang menyebabkan Acacia decurrens mengalami hal tersebut. Di antaranya, ditemukannya ulat bulu pada Acacia decurrens.
Akibat yang ditimbulkan dari ulat tersebut yaitu tajuk pohon menjadi kering, daun menjadi rontok, dan terdapat lubang atau kerusakan pada batang. Kemudian, ditemukannya rumah atau kantong ulat yang berasal dari daun yang terletak pada ranting. Biasanya, asal kantung tersebut berasal dari seresah yang dibawa atau disebabkan oleh adanya ulat kantung Pteroma plagioteps. Serangga hama ini menyebabkan penyakit kerusakan pada daun, sehingga menyebabkan daun pada Acacia decurrens menjadi berlubang, robek, rontok, hingga kering. Penyakit selanjutnya yang ada pada Acacia decurrens ini yaitu luka pada batang. Luka ini disebabkan oleh adanya serangga Seleutes ceramica, sehingga menyebabkan batang Acacia decurrens menjadi kering. Di sekitar pohon Acacia decurrens juga terdapat gulma, di antaranya yaitu gulma rumput gajah. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya gulma ini yaitu akan bersaing dengan Acacia decurrens untuk menyerap nutrisi dan unsur hara. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, terutama manusia dan hewan. Apabila tumbuhan mengalami gangguan sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan yang menyebabkan kerusakan atau kematian, maka semua bentuk kehidupan di bumi akan terganggu. Organisme pengganggu tanaman terdiri dari hama, mikroorganisme, dan gulma. Pengganggu tanaman tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada setiap tahapan pertumbuhan tanaman. Upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman telah dikembangkan melalui perbaikan teknik bercocok tanam, penggunaan agen berpengaruh seperti antagonis, parasitoid, dan predator maupun secara kimia, dan penggunaan pestisida. Gangguan hama dan penyakit pada tumbuhan dapat dialami oleh berbagai sistem organ pada tumbuhan. Gangguan ini dapat disebabkan karena kelainan genetis, kondisi lingkungan yang tidak sesuai, atau karena serangan hama dan penyakit. Gangguan hama dan penyakit dalam skala besar pada tanaman budidaya dapat mengganggu persediaan bahan pangan bagi manusia. Hama dan penyakit merupakan tekanan biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, mendapatkan hasil panen yang optimum dalam budidaya padi perlu dilakukan usaha pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama terpadu merupakan pendekatan pengendalian yang memperhitungkan faktor pengendalian ekologi, sehingga pengendalian dilakukan agar tidak terlalu mengganggu keseimbangan alami dan tidak menimbulkan kerugian besar. Hama dan penyakit keduanya merupakan penyebab terjadinya kerusakan, tetapi bila dilihat dari penyebab dan hasil kerjanya, antara hama dan penyakit memiliki perbedaan. Hama adalah perusak tanaman pada akar, batang, daun, atau bagian tanaman lainnya sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna atau mati. Hama dalam arti luas adalah sebuah bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang non-aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Pada ulat kantong, pencegahan dapat dilakukan melalui monitoring dan pengaturan jarak tanam. Sedangkan pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis, biologis, dan kemis. Secara mekanis dapat dilakukan dengan pengambilan ulat kantong secara langsung. Secara biologis dilakukan dengan pemberian musuh alami, misalnya semut, dan secara kemis dengan penyemprotan insektisida. Pada gulma penutup tanah, pencegahannya dapat dilakukan dengan melakukan pendangiran atau penggemburan tanah. Sedangkan pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis, biologis, dan kemis. Secara mekanis dapat dilakukan dengan
pemangkasan atau pembakaran gulma penutup tanah. Secara biologis, dapat dilakukan dengan dijadikan sebagai pakan ternak atau disebut juga dengan penggembalaan tidak terikat. Sedangkan secara kemis dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida. Pada ulat bulu, pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan monitoring secara berkala. Sedangkan untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis dan kemis. Secara mekanis dapat dilakukan dengan pengambilan ulat bulu secara langsung atau dengan dibakar. Sedangkan secara kemis dapat dilakukan dengan pemberian insektisida. Pada serangga penggerek batang, pencegahannya dapat dilakukan secara multikultur. Sedangkan upaya pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis, biologis, dan kemis. Secara mekanis dapat dilakukan dengan pengambilan atau penangkapan pada serangga tersebut. Secara biologis dilakukan dengan pemberian musuh alami seperti predator dan parasit lain. Sedangkan secara kemis dapat dilakukan dengan upaya fungigasi.